Setiap orang tua pasti memiliki kewajiban untuk membimbing, mengasuh, serta memberikan arahan kepada anaknya dari ia bayi hingga sampai dewasa. Dan tugas ini tidak akan pernah berakhir sampai kapanpun. Pola mendidik atau pola mengasuh adalah suatu hal yang sangat penting yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya di dalam lingkungan keluarganya. Kewajiban orang tua dalam mengasuh, mengajarkan kepada anaknya ini seringkali kita sebut dengan istilah parenting. Parenting tidak hanya mengajarkan suatu hal kepada anak, tetapi juga memberikan bimbingan-bimbingan kepada anak. Parenting sendiri juga diartikan sebagai sebuah proses guna mendukung serta mengembangkan emosi, sosial, fisik, hingga intelektual anak dari mulai bayi hingga ia mencapai dewasa. Dengan pola asuh yang tepat atau pola mendidik yang tepat, nantinya anak akan menjadi apa yang ia inginkan dan diinginkan oleh orang tuanya. Belakangan ini kita mendengar ada salah satu istilah dalam parenting, yaitu istilah strict parent. Tipe strict parent ini secara sadar maupun tidak sadar telah terjadi dalam pola asuh atau pola mendidik dalam dunia parenting kita. Dalam ilmu psikologi, strict parent ini diartikan sebagai sebuah pola asuh di mana orang tua itu memberikan target dan selalu menuntut kepada anaknya. Mengenai pengertian strict parent ini dihimpun dari sejumlah sumber. Strict parent ini diartikan sebagai pola asuh atau mendidik anak yang dilakukan oleh orang tua dengan memasang target yang sangat tinggi. Secara lengkapnya, strict parent ini dimaknai dengan pola asuh orang tua kepada anaknya, di mana orang tua ini memberikan target-target tertentu yang tinggi, standar, dan memberikan tuntutan-tuntutan kepada anaknya. Sebagian orang tua mungkin masih percaya bahwasanya cara pengasuh atau mendidik anak yang sangat ketat itu akan menjadikan anak itu menjadi sosok yang hebat. Akan tetapi, memberikan pengasuhan dengan cara tipe strict parent ini justru akan berdampak negatif pada anak. Sosok strict parent ini memiliki sifat yang otoriter, ditandai dengan perilaku yang dingin, tidak responsif, serta cenderung tidak suportif kepada anaknya. Peraturan yang dibuat oleh strict parent pun kadang-kadang itu sewenang-wenangnya dan tanpa berdiskusi kepada anak, dan itu sangat ketat sekali. Pada umumnya, orang tua dengan tipe strict parents akan melarang anaknya untuk menyuarakan opininya atau argumentasinya. Anak juga dilarang untuk mempertanyakan keputusan-keputusan orang tua yang dijadikan peraturan kepada anaknya. Dalam proses parenting, setiap orang tua tentu menginginkan anaknya agar tumbuh menjadi orang yang bermanfaat dan menjadi harapan baik. Sayangnya, demi memenuhi ekspektasi dan keinginan orang tua tersebut, tidak sedikit orang tua yang kemudian menganut cara asuh tipe strict parent. Adapun ciri-ciri strict parent, yang pertama adalah memberikan tuntutan akan tetapi tidak bersikap responsif. Sifat khas yang dimiliki oleh strict parent adalah otoriter, sehingga strict parents sering memberikan banyak peraturan serta tuntutan kepada anak. Bahkan peraturan yang diterapkan tersebut berdampak pada setiap aspek yang ada dalam hidup anak, baik itu di rumah maupun ketika anak berada di tempat umum. Peraturan yang diterapkan oleh strict parents pada umumnya merupakan peraturan tidak tertulis, dan beberapa bahkan tidak menyampaikan peraturan tersebut kepada sang anak. Dibandingkan memberitahu kepada anak, strict parent menganggap dan mengharapkan bahwa anak dapat paham dan mengerti peraturan tersebut tanpa harus diberitahu pada awalnya. Ciri yang kedua yaitu sedikit memberikan kasih sayang. Ketika melihat atau merasakan orang tua yang terlihat dingin, jauh dari anak-anak atau tidak dekat, serta kasar, maka itu adalah ciri-ciri dari strict parents yang cenderung minim memberikan kasih sayang. Tidak jarang pula strict parent bahkan berteriak kepada anaknya serta jarang memberikan dukungan maupun pujian. Hal ini dikarenakan strict parent lebih mementingkan disiplin dari anak dibandingkan kesenangan pada pola pengasuhan anaknya. Ciri yang ketiga yaitu memiliki banyak aturan dan berlebihan. Ciri khas dari strict parent ialah akan menerapkan banyak aturan pada anak, dan peraturan tersebut dinilai berlebihan bagi kebanyakan orang. Contohnya, seperti pembatasan jam keluar atau menyusun kegiatan khusus yang harus dilakukan oleh anak usai pulang sekolah.
Kondisi tersebut akan membuat anak merasa terkekang, sebab anak dituntut untuk mampu dan harus mengikuti segala aturan yang dibuat oleh orang tuanya. Akan lebih baik apabila orang tua hanya menerapkan sedikit peraturan, tetapi peraturan-peraturan tersebut konsisten diterapkan kepada sang anak. Ciri yang keempat yaitu tak jarang memberikan hukuman fisik. Strict parents umumnya tidak akan segan memberikan hukuman fisik kepada anak ketika sang anak dianggap telah melanggar peraturan yang dibuat. Hukuman fisik yang diberikan kepada si anak itu beragam sekali, mulai dari pukulan, menarik telinga, dan lain sebagainya. Pada umumnya, hukuman fisik akan diberikan ketika seorang anak tidak mampu memenuhi ekspektasi atau memenuhi aturan strict parent. Yang kelima, tidak membiarkan sang anak memilih. Seorang strict parents dengan sifat otoriter biasanya tidak membiarkan anak untuk memilih atau memberikan pilihan pada anak. Keputusan yang diberikan pada anak umumnya adalah keputusan yang tidak bisa diganggu-gugat. Selain itu, strict parent juga tidak akan mendengarkan opini dari anak mengenai peraturan-peraturan tersebut, sehingga anak pun tidak memiliki ruang untuk melakukan negosiasi serta tidak mampu menentukan pilihannya sendiri. Ciri yang keenam yaitu tidak mempercayai anak. Orang tua yang memiliki gaya pengasuhan strict parent serta otoriter umumnya cenderung tidak mampu mempercayai sang anak, sehingga anak pun tidak diberikan peluang untuk membuat keputusannya sendiri. Strict parents tidak memberikan kesempatan pada anak untuk membuktikan bahwa anak tersebut mampu dan bisa membuat keputusan yang baik dengan pendapat dan opininya sendiri. Ciri yang ketujuh yaitu sering mempermalukan anak. Strict parents umumnya tidak pandang bulu ketika ia akan memperingatkan anak ketika anak melakukan sesuatu yang salah. Selain itu, strict parent juga dianggap kerap mempermalukan anak di depan umum, dengan tujuan agar anak mematuhi peraturan yang mereka buat. Alih-alih memberikan support agar rasa percaya diri anak meningkat, strict parent justru mempermalukan anak sebagai suatu cara dianggapnya mampu memberikan motivasi pada anak dan mendorong anak menjadi sosok yang lebih baik. Akan tetapi, harapan tersebut tentu akan berbanding terbalik dengan hasil, sebab anak akan merasa minder atau tidak percaya diri untuk melakukan sesuatu karena takut dibentak atau dipermalukan di depan umum. Ciri strict parent yang ke-8 yaitu tidak memberikan waktu luang untuk anak. Ciri lainnya dari seorang strict parent ialah tidak memberikan waktu luang bagi anaknya. Contohnya, orang tua akan meminta anak untuk melakukan hal-hal atau tugas yang sulit. Akan tetapi, orang tua tidak mau memberikan waktu luangnya untuk membantu anak mengerjakan tugas tersebut. Sehingga, anak pun akan merasa kesepian serta kesulitan ketika ia mendapatkan tugas yang membebaninya. Ciri yang ke-9 yaitu enggan memberikan penjelasan pada anak. Orang tua dengan gaya asuh strict parent biasanya ingin anaknya untuk mampu bersikap baik serta mampu memahami peraturan tidak tertulis yang mereka terapkan. Akan tetapi, strict parent enggan menjelaskan mengenai peraturan tersebut atau menjelaskan kepada anak mengapa peraturan tersebut dibuat. Dibandingkan memaksakan kehendak dan terus-menerus menuntut anak untuk begini dan begitu, ada baiknya orang tua memperbaiki di dalam hal pola asuh atau pola pengajaran kepada sang anak. Belajar untuk bisa memahami psikologis perkembangan anak. Untuk mempelajarinya, para orang tua mungkin bisa membuka buku-buku psikologi perkembangan anak atau buku-buku parenting yang relevan untuk dipelajari dalam pola pengasuhan anak. Dengan begitu, kita bisa menerapkan apa yang baik dan tidak sesuai dengan kepribadian dan perilaku anak agar anak tumbuh menjadi seorang yang menyenangkan dan berkesan serta kreatif. Mengapa orang tua bisa menjadi sosok yang memiliki tipe asuh strict parent atau otoriter? Perlu diketahui bahwa pola asuh atau gaya asuh strict parent bukanlah sesuatu hal yang tidak sengaja terjadi. Akan tetapi orang tua memang telah menetapkan bahwa ia melakukan pengasuhan dengan strict parent ini secara sengaja. Ada beberapa hal yang menjadi pemicu orang tua menerapkan gaya asuh strict parent. Yang pertama yaitu orang tua itu memiliki pengalaman yang sama, yaitu diasuh oleh orang yang strict parent juga. Sebuah studi menjelaskan bahwa pemicu utama seorang menjadi sosok strict parent ialah karena ia memiliki pengalaman yang sama. Artinya ia diasuh oleh orang tua dengan gaya asuh strict parent. Sehingga ketika anak-anak tersebut tumbuh dewasa, mereka
akan menerapkan pola asuh yang sama, seperti ketika orang tua mereka mengasuh mereka semasa kecil. Orang tua dengan pengalaman yang sama, mereka lebih menyukai cara membesarkan anak dengan cara yang mereka sendiri, serta pola dan sikap yang sama seperti orang tuanya. Mereka beranggapan bahwa menjadi strict parents merupakan cara yang tepat untuk membuat anak menjadi lebih disiplin. Penyebab yang kedua yaitu memiliki kepribadian atau sifat yang kurang menyenangkan. Setiap orang memiliki kepribadian yang unik dan berbeda-beda. Ada beberapa orang yang memiliki kepribadian ramah serta menyenangkan, dan ada pula orang yang memiliki kepribadian sebaliknya. Orang-orang dengan kepribadian yang kurang menyenangkan tersebut cenderung sulit untuk berempati pada orang lain, serta sering memiliki pikiran yang negatif. Sehingga kemungkinan untuk menjadi sosok strict parents dinilai lebih besar kemungkinannya. Hal ini dikarenakan mereka akan merasa kesulitan untuk membangun hubungan yang dekat dengan orang lain, bahkan dengan anak-anaknya sendiri. Penyebab yang ketiga adalah mereka memiliki neurotisme yang tinggi. Menurut sebuah studi yang diterbitkan pada tahun 2018 di Iranian Journal of Psychiatry, menunjukkan bahwa strict parent memiliki kecenderungan untuk memiliki tingkat neurotisme yang cukup tinggi. Neurotisme ini ialah dimensi kepribadian yang menyangkut kestabilan dari emosi yang dimiliki oleh seseorang. Neurotisme tersebut ditandai oleh kecemasan, keraguan, memiliki perasaan negatif pada beragam hal, hingga depresi. Gaya pengasuhan apapun tentu akan memberikan dampak yang cukup besar pada perkembangan anak, baik itu gaya asuh otoritatif maupun otoriter atau strict parent. Baik itu dengan orang tua yang memiliki kepribadian lembut atau keras, keduanya akan memberikan dampak pada si kecil. Lalu, dampak apa yang diberikan oleh gaya asuh strict parents? Apa gaya asuh strict parent memiliki dampak baik atau buruk? Berikut penjelasannya. Dampak yang pertama dari gaya asuh strict parent yaitu anak menjadi tidak bahagia serta depresi. Dalam sebuah jurnal psikologi dijelaskan bahwa salah satu dampak dari gaya asuh strict parent ini ialah membuat anak menjadi tidak bahagia serta merasa stres hingga depresi. Dampak yang kedua yaitu anak bisa memiliki gangguan perilaku. Selain depresi serta tidak bahagia, anak dengan gaya asuh strict parent cenderung memiliki gangguan perilaku. Hal ini dikarenakan anak adalah sosok peniru yang ulung, sehingga ia akan dengan mudah meniru perilaku yang ditunjukkan oleh orang tuanya. Ketika orang tua mendisiplinkan anak dengan cara yang keras dan disertai ancaman maupun paksaan, bahkan hingga hukuman fisik, anak tentu saja bisa meniru hal-hal tersebut dan memperlakukan temannya dengan perilaku yang tidak mengenakan pula. Hasilnya, anak akan memiliki sifat agresif, pemarah, hingga impulsif sejak dini. Dampak yang ketiga yaitu anak lebih suka berbohong. Ketika orang tua mendisiplinkan anak dengan cara yang keras dan penuh pengekangan, bahkan tanpa kasih sayang, maka rasa takut dalam diri anak pun akan muncul. Sehingga anak akan berusaha untuk menghindari hukuman-hukuman tersebut. Salah satu caranya ialah dengan berbohong. Contohnya, strict parent mempermalukan anak di luar rumah, maka anak akan cenderung bertingkah baik di luar rumah sebab ia takut akan dipermalukan di depan umum. Namun sesampainya ia di rumah, anak bisa kembali melakukan hal-hal buruk ataupun melanggar aturan-aturan yang telah dibuat oleh orang tuanya. Sifat gemar berbohong ini juga dapat muncul karena anak tidak diberikan kesempatan oleh orang tuanya untuk mengungkapkan kejujurannya. Dampak yang keempat yaitu menjadikan anak yang suka melakukan bullying. Dampak dari pola asuh otoriter dari strict parent ini ialah mengundang sifat bully ke dalam diri anak. Hal ini dikarenakan anak melihat cara yang keras dan hukuman fisik yang dilakukan oleh orang tuanya pada dirinya, sehingga anak akan menganggap bahwa memperlakukan dengan kasar tersebut merupakan hal yang sangat wajar. Pada akhirnya, anak akan menjadi sosok yang keras dan memaksa untuk mendapatkan apa yang ia inginkan, seperti cara asuh orang tuanya yang dilakukan kepada dirinya. Sehingga pola asuh otoriter dan strict parent ini akan menyebabkan seorang anak menjadi sosok pelaku perundungan ataupun bullying. Dampak yang kelima yaitu anak tidak memiliki rasa percaya diri. Dampak lainnya dari pola asuh strict parent ialah rasa percaya diri dari anak yang sangat rendah atau meredam, bahkan bisa hilang.
Hal ini dikarenakan orang tua tidak memberikan kepercayaan dan kesempatan kepada anak untuk mengungkapkan opini dan dilarang mempertanyakan sesuatu yang diberikan oleh orang tuanya, yaitu berupa aturan-aturan di rumah maupun di luar rumah yang diberikan kepada anaknya. Lalu bagaimana seorang anak itu menghadapi orang tua yang strict parent? Untuk menghindari efek dari strict parent yang terjadi tersebut, maka terdapat sejumlah hal yang bisa dilakukan oleh seorang anak jika mendapatkan pola asuh atau didikan dengan menggunakan strict parent, yaitu yang pertama, menjalin komunikasi dengan orang tua. Upaya yang dapat dilakukan salah satunya adalah dengan menjalin komunikasi dengan orang tua. Hal ini diharapkan nantinya akan menjadi jembatan penyambung antara harapan anak dan harapan orang tua. Langkah yang kedua yaitu berperilaku baik dan percaya diri. Cara yang dapat dilakukan oleh seorang anak dalam upaya menghindari strict parent adalah dengan tetap berperilaku baik di dalam rumah maupun saat bersosialisasi di luar rumah. Dengan demikian, hal ini dapat meningkatkan percaya diri dan meraih hal yang diinginkan. Langkah ketiga yaitu memberikan pembuktian dengan hal yang positif. Langkah atau cara yang dapat dilakukan adalah dengan membuktikan bahwa dapat melakukan atau meraih sesuatu hal yang positif dengan upaya yang dilakukan oleh anak. Dengan hal ini diharapkan dapat menumbuhkan keyakinan pada orang tua agar tidak terlalu mengekang kepada sang anak. Itu tadi penjelasan mengenai tipe pola asuh atau parenting strict parent. Kita sebagai orang tua tentunya harus selalu belajar mengenai pola asuh kepada sang anak, sehingga kita bisa memberikan pola asuh kepada sang anak yang tepat dan efektif, sehingga nantinya bisa memberikan dampak yang baik kepada perkembangan sang anak dan menjadikan anak yang berkesan dan kreatif dan percaya diri.